Mewajibkan peserta ujian tulis berbasis komputer untuk membawa hasil rapid test atau swab saat melaksanakan tes yang dimulai pada hari Minggu. Universitas Airlangga yang ditunjuk sebagai salah satu tempat penyelenggaraan tes akan melaksanakan sesuai aturan dari Pemkot. Meskipun dalam peraturan lembaga tes masuk perguruan tinggi tidak ada aturan tersebut. Bukan yang dibayarkan 40.000 bareng-bareng enggak. Jadi satu hari. Seperti yang tampak di Universitas Airlangga beberapa hari sebelum dilaksanakan ujian tulis berbasis komputer, panitia melakukan persiapan ruangan untuk pelaksanaan UTBK gelombang 1, seperti kewajiban peserta untuk mencuci tangan sebelum masuk ke gedung tes. Kemudian peserta diminta menunggu ke ruang transit yang jaraknya telah diatur 1,5 meter antar kursi. Terakhir, di ruang pelaksanaan tes, 120 komputer yang disediakan tidak digunakan sepenuhnya, sebab diatur berjarak sehingga hanya 80 komputer per ruangan yang bisa digunakan. Kesehatan ketika ada misalkan tadi peserta yang tidak lolos karena suhu tubuhnya atau kemudian hasilnya itu reaktif, itu maka diharuskan isolasi mandiri. LPPT dalam hal ini sudah menyediakan 2 tahap untuk pelaksanaan tes, ya, yang tanggal 5 sampai dengan 14, kemudian nanti tanggal 20 sampai dengan 29 itu tahap kedua, ya. Yang ketika mereka itu tidak lolos atau tidak bisa karena alasan itu protokol kesehatan, maka nanti akan diupayakan untuk dilanjutkan pada tahap yang kedua. Sementara itu, Suko Widodo, Humas UNER mengaku, jika aturan kewajiban tes swab atau rapid bagi peserta UTBK terbilang mendadak. Padahal penerapan hidup sehat sesuai protokol kesehatan yang berlaku di era normal baru jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar tes rapid. Perilaku protokol kesehatan itu jauh lebih penting daripada tes itu dalam pikiran-pikiran kami itulah, dan waktunya juga mendadak yang semacam ini. Ya, kita berharap agar ada jalan tengah. Pemkot juga tidak ngotot dengan aturan itu dan kami coba menerapkan itu dengan baik. Kita terbuka kok, jadi silahkan Anda terapkan, Anda juga tahu semuanya. Pelaksanaan UTBK kali ini memang terbilang lebih rumit karena bertepatan dengan pandemi COVID-19. Bagi peserta yang hasil tes swab atau rapidnya dinyatakan positif atau reaktif, panitia memberi kelonggaran untuk tidak mengikuti tes UTBK di gelombang pertama pada 5-14 Juli 2020, namun diganti mengikuti tes di gelombang kedua pada 20-29 Juli. Jika peserta tetap tidak bisa mengikuti pada gelombang kedua, masih ada perpanjangan waktu pelaksanaan tes pada tanggal 1-3 Agustus. Agung Darman, Surabaya TV.